Saya kira hampir dari semua kita. Iya, saya juga. Ketika masih kecil itu ya di masjid itu tidak hanya sekedar sholat, tetapi ketemu temen, wah habis itu ya guyon. Nanti begitu menjelang rakaat terakhir baru terus tenang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hendra Tri Ardianto dalam Ramadan bersama Pesantren Kebangsaan. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jadi di waktu Ramadan ini kan masjid kemudian sangat ramai, orang menunaikan tarawih. Termasuk salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak itu akhirnya setiap jam tarawih pasti mainnya ke masjid. Problemnya adalah kadang-kadang tidak semua anak-anak itu ikut sholat, tapi malah berisik, ramai. Nah, bagaimana seharusnya kita menyikapi anak-anak yang tadi? Karena mungkin bisa saja mengganggu sholat, tapi kalau menegur anak terlalu keras itu nanti menjauhkan mereka dari masjid. Ya, Nah, kira-kira gimana seharusnya idealnya kita memandang persoalan ini? Ya. Kemudian ini pertanyaan bukan karena Mas Hendra tahu saya waktu kecil sering guyon di masjid. Saya kira hampir dari semua kita. Iya, saya juga. Ketika masih kecil itu ya di masjid itu tidak hanya sekedar sholat, tetapi ketemu temen, wah habis itu ya guyon. Nanti begitu menjelang rakaat terakhir baru terus tenang. Ya. Begini, Rasulullah SAW tidak pernah melarang anak-anak masuk masjid. Dibuktikan dengan sebuah hadis yang menceritakan ketika Rasul sedang mengimami lalu terdengar suara anak. Nabi yakin ini pasti ibunya sedang sholat karena dibiarkan. Maka Nabi mempercepat. Nabi mempercepat sholatnya supaya si ibu bisa langsung menenangkan si anak. Ya. Yang kedua, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Kanjeng Nabi, itu sering ketika mereka masih kecil berada di Masjid Nabawi. Nah, suatu saat Nabi sedang khutbah, beliau melihat kedua cucunya itu datang karena mungkin baru belajar berjalan, jadi jalan jatuh. Akhirnya Nabi turun dari mimbar digendong dua-duanya. Gitu. Tidak terus kemudian marah kepada menantunya, ya, atau ayah kedua cucu tadi itu, jangan dibawa ke masjid, enggak. Jadi Nabi kemudian sambil menggendong keduanya sambil mengutip sebuah ayat, tapi saya nggak hafal ayatnya itu tadi. Jadi intinya ayat itu adalah bahwa anak itu ya ujian, cobaan. Maka Nabi sedang diuji tentang anak cucunya tadi itu. Nah, kalau ada anak kecil masuk masjid, itu sebetulnya pendidikan awal yang bagus. Tidak mungkin orang tiba-tiba senang dengan masjid kalau dia tidak pernah berkondisi sering ke masjid. Meskipun mungkin 1-2 kasus bisa, ya. Tetapi akan lebih mudah untuk mendekatkan seseorang dengan masjid kalau dia sejak kecil sudah enjoy berada di masjid, menikmati. Meskipun unsur mainannya 90%. Unsur mainannya 90%. Anggap saja itu sebagai latihan, ya, tidak alergi dengan masjid, tidak takut dengan masjid. Maka ini juga perhatian untuk para marbot takmir masjid, jangan ngusir anak-anak yang masuk masjid, apalagi kemudian memukul mereka. Salah besar itu, salah besar. Karena Nabi tidak pernah, Nabi sudah menunjukkan, Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi sudah menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak yang berada di masjid. Nah, yang kedua, kalau kemudian ada anak yang kepingin masuk, atau sebaiknya memang jangan dilepas sendiri. Kalau masih terlalu kecil, sebaiknya ada orang tuanya yang menuntun dan mengajak. Nah, ini kan juga bagian dari cara orang tua mendidik supaya anaknya senang masuk masjid. Nah, kalau dia terlalu nakal dan selalu bikin ulah di masjid, sebaiknya pengurus takmirnya memberitahu ke orang tuanya, ya Pak, mohon anaknya didampingi kalau pas ke masjid. Itu kan kalau begitu
kita nggak melarang putra bapak masuk masjid, tapi kalau bisa didampingi. Akibatnya kan malah bapaknya jadi ikut masuk masjid. Gak cuma anaknya. Ya, nah kiat-kiat begitu itu saya kira yang perlu diantisipasi. Jadi anak-anak main meskipun di jam tarawih itu kira-kira masih bagian dari pendidikan ya? Iya, malah mungkin momentum Ramadan dengan ada tarawehnya, karena taraweh itu di malam hari, mereka tidak sedang sekolah, ya, maka itu menjadi starting point yang penting itu, momentum yang bisa dimanfaatkan supaya nanti di hari yang lain, ketika tidak sedang sekolah, maghrib mau ke masjid, isyaknya mau masjid, gitu. Ya, jadi yang harus menahan diri di sini yang dewasa. Yang dewasa, betul. Ya. Saya kira itu saja untuk sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.